Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita selanjutnya ke pertemuan sekian kalinya dengan mata kuliah Hukum dan Manajemen Zakat. Insyaallah kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan keadaan sehat walafiat dan juga dengan kenikmatan yang paling sempurna ada iman dan Islam. Dan salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kelanjutan dari perkuliahan kita pada hari ini terkait dengan zakat ya. Dan berdasarkan silabus kita akan membahas tentang zakat, yakni mal zakawi dalam wacana klasik. Sudah bisa dilihat di sini ada sudah saya share berbentuk word ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada masa di mana di kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam, Islam telah mensyariatkan mengenai zakat seperti itu ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah diimplementasikan ataupun telah dikenal oleh pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi zakat hanya dikenakan pada kekayaan berupa ternak seperti kambing, domba, atau juga sapi ataupun onta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah antara lain 10% dari nisab yang ditentukan. Kalau kita lihat dari sisi non-muslim ya, walaupun memang pada saat itu ada bangsa Arab, tapi bangsa Arab yang non-muslim atau bisa dikatakan yang jahil, atau bisa dikatakan bangsa Arab jahiliyah, juga mengenal yang namanya seperti zakat tadi, tapi mereka mengatakan yang nama dengan istilah sodakoh atau sedekah khusus, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman maktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 136 yang artinya, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada Allah. Maksudnya, sajian-sajian yang mereka peruntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Jadi sebenarnya pada saat itu zaman jahiliyah, pada orang-orang Arab jahiliyah, mereka menyangka bahwa mereka sudah melaksanakan yang namanya kewajiban zakat. Ya, tapi mereka menambahkan infak khusus atau sedekah khusus kepada berhala-berhala mereka. Dan ini merupakan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang amat buruk ketetapannya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat menurut riwayat, kalau kita coba untuk breakdown tentang makna dari ataupun hikmah maksud dari ayat ini adalah menyinggung satu lagi dari keyakinan melenceng orang Arab jahiliyah, bahwa mereka memberi sajian-sajian kepada berhala-berhala mereka, baik itu melalui
hasil pertanian mereka, binatang-binatang ternak mereka, ataupun piaraan mereka. Kemudian disebutkan pula dalam sejarah bahwa mereka memberi sajian untuk patung-patung. Kemudian sajian untuk Tuhan yang diberikan kepada mereka, di mana sajian-sajian ini ya diberikan kepada orang yang memerlukan dan sebagai amal sosial kalau menurut mereka. Sementara sajian diperuntukkan kepada patung-patung diberikan kepada para pengurus patung itu sendiri. Tetapi setiap kali bagian dari sajian patung-patung itu sedikit akan diambilkan dari sajian untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk sebaliknya. Mereka mengatakan Tuhan adalah zat yang tidak membutuhkan, sedang patung ini sangat membutuhkan. Nah, ini kesalahan dalam berpikir, misunderstanding. Ketika mereka merasa Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum seperti itu. Maka mereka lakukan adalah mengambil bagian yang diperuntukkan kepada Allah untuk diberikan kepada patung-patung. Secara logika tidak masuk akal, karena pun patung itu tidak bisa makan seperti itu. Maksud dan tujuan kita bersedekah atau berinfak di jalan Allah, ya biar Allah yang akan langsung secara uh, di luar nalar kita ya. Baik itu mungkin secara langsung Allah membalasnya ataupun di lain waktu atau di surganya Allah Subhanahu wa taala Allah membalas apa yang telah kita ikhlaskan atau kita infakkan di jalan Allah. Nah, beda kalau orang-orang Arab-Arab zaman jahiliyah dulu, mereka merasa karena Allah tidak membutuhkan ya. Karena betul Allah tidak butuh dengan infak kita, sedekah kita kan, tapi Allah memberikan sebuah kewajiban kepada kita untuk berzakat, ya, khususnya dalam tema zakat ya, untuk memberikan ataupun menyerahkan sebagian harta yang memang sebenarnya seyogyanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya syariat Islam, sedekah yang tadi yang berlatar belakang kemusyrikan di zaman atau di kalangan Arab jahiliyah itu diubah menjadi zakat. Nah, ini asal muasal dari zakat itu sendiri. Bahwa dulunya pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam dan termaksud juga di dalam rukun Islam yang 5 ya, ada 5 rukun Islam, salah satunya adalah zakat yang menjadi rukun yang wajib dilakukan atau ditunaikan oleh setiap Muslim. Ada 2 zakat, ini zakat fitrah dan juga zakat mal. Kalau zakat mal itu harus masuk dalam hisab dan haul. Zakat fitrah itu harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari konteks ibadah ya, zakat ini termasuk dalam kategori ibadah yang bersifat sosial juga. Selain hablum minallah juga hablum minannas, karena menyucikan hati, menyucikan harta. Jadi menyucikan hati agar kita tidak terhindar dari hal-hal ataupun perilaku atau sikap kikir, sedangkan secara hablum minannasnya kita bermanfaat bagi orang banyak secara sosial kemasyarakatan. Juga ini disebut dengan ibadah maliyah ijtimaiyah. Juga dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih di Makkah hingga tahun pertama setelah Hijriah, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah sedekah yang belum ditentukan batasnya seperti dalam kewajiban zakat. Jadi sedekah ini diperuntukkan bagi fakir miskin, anak yatim, kemudian orang-orang yang membutuhkan atas dasar kerelaan hati pemberi sedekah. Kemudian zakat baru disyariatkan secara terperinci ketika ataupun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yakni pada tahun 2 Hijriah. Semuanya diatur, baik itu macam-macam harta yang wajib dizakatkan apa saja, macam-macamnya. Kemudian berapa kadar atau presentase dari zakat yang harus dibayarkan itu. Dan bagaimana zakat harus dibagikan. Nah, di tahun kedua Hijriah inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mana menjelaskan tentang kadar zakat yang wajib dibayarkan. Yakni kalau untuk saat ini setelah di tahun 2000 Hijriah ini sampailah sekarang untuk pembayaran zakat itu sama dari dulu sampai sekarang, yakni 2,5%. Kemudian bagaimana zakat harus dibagikan, dan itu sudah ditentukan di Quran surah At-Taubah ayat 60 dari lil fuqara wal masakin sampailah ke fisabilillah. Ada 8 orang yang wajib atau berhak mendapatkan dana zakat itu sendiri. Setelah zakat disyariatkan secara terperinci, pelaksanaannya masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat sendiri selama beberapa waktu lamanya. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah disyariatkan secara terperinci, akan tetapi diserahkan secara kesadaran. Ya, jadi awareness atau kepedulian, kesadaran dari setiap umat pada saat itu dalam rangka membayar zakat. Nah, itu karena memang pada saat itu ya belum ada terpikir ataupun belum ada penugasan untuk pembuatan tim atau pengelola dari pemungutan zakat. Nah, petugas untuk memungut zakat baru diadakan pada tahun ke-9. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus para petugasnya ke daerah-daerah pedalaman Jazirah Arab, termasuk juga yakni Yaman. Jadi memang sudah lebih kurang 7 tahun sudah berjalan mekanisme pembayaran zakat, walaupun secara kesadaran, awareness, jadi kesadaran dari setiap individual Muslim dalam membayar zakat, dan ternyata di tahun ke-9, 7 tahun kemudian, itu sudah ada namanya pengutusan para sahabat atau para petugas pengambil zakat, atau kalau kita sebut sekarang ini adalah amil zakat, dalam menjemput zakat-zakat para agnia, orang-orang kaya ke daerah-daerah pedalaman Jazirah Arab, seperti salah satunya adalah Yaman. Nah, dasar hukum dan ketentuan kadar zakat dalam wacana klasik. Yang pertama, zakat nukud. Apa itu zakat nukudnya? Maksudnya apa? Menurut fuqaha, sepakat bahwa nukud wajib dikeluarkan zakatnya, baik nukud yang berupa potongan, yang diacak, yang berbentuk bejana, kemudian berbentuk perhiasan. Kenapa diwajibkan? Alasannya adalah dalam harta ini termaktub dari dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtima yang telah dikemukakan, yakni dalil-dalil yang mewajibkan tentang zakat secara mutlak. Jadi itu, kalau kita mau lihat hitungannya, kalkulasinya, zakat emas nisabnya 20 mitkol atau 20 dinar syar'i sama dengan 89,1428 gram. Atau bulatnya 89 gram. Emas murni zakatnya 1/40 atau 2,5%-nya. Dibayar pada akhir tahun terhitung sejak genapnya senisab. 1 tahun satu nisabnya. Haulnya lebih kurang tadi 89 gram. Luar biasa. Dan ini tidak dipakai, tapi disimpan. Seperti itu ya. Nah, ini termaktub di dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun, yakni dalam emas, sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 haul, maka terdapat padanya zakat 1/1 dinar, selebihnya dihitung sesuai dengan itu, dan tidak ada zakat pada harta kecuali setelah 1 haul. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Demikian, apabila ada orang memiliki uang 200 dirham dan telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham. Sedangkan jika memiliki 20 miskol, yang wajib dikeluarkan dari
ialah 0,5 dirham atau miskol. Jadi 2% dari 2,5% dari 200. Seperti itu. 2,5% dari 20 miskol. Seperti itu ya. Dalil yang ada terkait dengan dalil Nabi Muhammad SAW juga kita akan menyoroti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya kurma yang kurang dari 5 wasak tidak ada kewajiban sedekah atau zakat. Warik atau perak yang kurang dari 5 ukiah tidak ada kewajiban sedekah atau zakat. Karena kenapa? Nisab perak atau sedekah merupakan 200 dirham, setara dengan 555 gram. Sebagaimana hitungan Syekh Muhammad Saleh Utsaimin dalam Syahrul Mumti 6/104 dan diambilnya darinya 2,5% dan dengan perhitungan sama dengan emas. Jadi tetap potongannya adalah 2,5% untuk 200 dirham. Termasuk juga ada barang tambang, barang temuan. Ini juga termasuk dalam kategori pembolehan dalam membayar zakat seperti itu. Kita akan menyoroti beberapa pandangan dari imam 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi. Kita lihat bahwasanya kalau kita cermati tentang mazhab Hanafi ini, tentu kita lihat barang tambang merupakan barang temuan, sedangkan menurut jumhur keduanya berbeda. Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak, sedangkan mazhab Hanafi barang tambang ialah setiap barang yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa yang dimaksud barang tambang adalah semua jenis barang tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair. Baik. Zakat yang mesti dikeluarkan dalam barang terkategori barang tambang menurut mazhab Hanafi dan Maliki ialah 1/5 khumus. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali sebanyak 1/40. Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari rikas atau barang temuan, semua ulama berpendapat bahwa zakat yang 1/5 dari khumus kalau dia terkategori barang temuan atau rikas. Apa sih perbedaan dan persamaan dari penjelasan di atas? Perbedaan dan persamaan pendapat ini timbul ya, mengingat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam barang tambang dinamakan zakat oleh jumhur ulama, sedangkan mazhab Hanafi menamakan sebagai ghanimah, barang temuan ya. Nah, kemudian dalam rikas menurut jumhur ulama kewajiban terhadap harta tersebut di mana dijadikan sebagai ghanimah yang dialokasikan untuk kepentingan umum, sedangkan menurut Imam Syafi'i kewajiban rikas diberikan kepada mustahik zakat. Ada 8 golongan. Kemudian closing statement bahwasanya semua ulama mazhab sepakat bahwa nisab menjadi syarat dalam barang tambang, tetapi nisab tidak bisa menjadi syarat dalam rikas. Demikian menurut jumhur, berbeda dengan mazhab Syafi'i, menurutnya nisab menjadi syarat dalam zakat rikas. Termasuk juga nisab binatang-binatang. Kalau onta 5-9 onta itu zakatnya 1 ekor onta. Kemudian sapi kalau sudah 30-39 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Kambing juga nisabnya ada 40 ekor, kalau sudah 40 ekor ke atas 1 ekor kambing. Kemudian nisab pada hasil pertanian, bahwasanya kita ketahui bahwa memang khususnya di Indonesia kita banyak sekali sebagai negara yang mayoritas bertani ya, maka ini sangat tepat kalau kita bahas
ada korelasi dengan negara kita tercinta ini. Nisab hasil pertanian. Jadi bahwasanya zakat hasil pertanian dan buahan ya, buah-buahan disyariatkan dalam Islam dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam budaya, buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya. Tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah hak di hari memetik hasilnya. Dengan keluarkan zakatnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-An'am 141. Ya banyak sekali sebenarnya kalau dicontohkan terkait ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan zakat zakawi mal di era klasik. Ya. Mungkin itu dapat saya sampaikan sedikit penjelasan tentang zakawi mal ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata salah, pada Allah saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.